sini saya Dio. Perkenalkan, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah kemunculan dan perkembangan hak asasi manusia. Nah, sebelum kita masuk, kita harus tahu dulu nih pengertian HAM. HAM atau hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia sejak ia lahir, yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, yang tidak dapat dihilangkan, dicabut, diberikan, kecuali atas dasar izin pemiliknya. Hak ini tidak muncul karena dari penguasa maupun dari izin negara, melainkan langsung dari Tuhan Yang Maha Esa. Dalam Universal Declaration of Human Rights tahun 1948, ditegaskan bahwa pengakuan atas martabat yang melekat pada semua anggota keluarga manusia adalah dasar kebebasan dan keadilan. Jadi, fondasi HAM adalah martabat manusia. Tetapi, HAM tidak muncul secara tiba-tiba pada tahun 1948, teman-teman. Secara filosofis, gagasan tentang hak yang melekat pada diri manusia dapat ditelusuri pada tradisi hukum alam, atau bisa disebut natural law. Seorang politikus dan filsafat Stoa, yaitu Cicero, mengatakan bahwa ada hukum yang lebih tinggi daripada hukum negara. Gagasan ini berkembang dalam pemikiran John Locke melalui Two Treatises of Government pada tahun 1689. Nah, Locke menegaskan bahwa manusia memiliki hak kudrati atas hidup, kebebasan, dan kepemilikan. Negara dibentuk bukan untuk menciptakan hak, tetapi untuk melindunginya. Di sini kita melihat fase kemunculan ide HAM, yaitu sebagai pembatas kekuasaan. Secara politik, tonggak awalnya tampak pada Magna Carta 1215 di Inggris yang membatasi absolutisme raja. Kemudian Declaration of Independence Amerika 1776 menyatakan bahwa semua manusia diciptakan setara dan memiliki hak yang tidak dapat dicabut. Revolusi Prancis pada tahun 1789 menegaskan hak warga negara terhadap negara. Pada periode awal ini, HAM berfokus pada hak sipil dan politik, yaitu contohnya pada hak hidup, hak kebebasan beragama, hak kebebasan berpendapat, dan hak perlindungan hukum. Intinya hanya satu, yaitu kekuasaan tidak boleh absolut. Dalam perspektif Islam, konsep tentang kemuliaan manusia telah diatur dalam Quran Surah Al-Isra ayat 70. Sementara konsep tentang keadilan telah diatur dalam Quran Surah An-Nisa ayat 135. Al-Syatibi dalam Al-Muwafaqat merumuskan maqasid al-syariah yang bertujuan itu menjaga jiwa, akal, harta, keturunan, dan agama. Secara substansi, nilai-nilai ini berkaitan dengan perlindungan hak hidup, hak berpikir, dan hak kepemilikan. Artinya, ada irisan normatif yang kuat antara prinsip HAM dan tujuan syariah. Sejarah membuktikan bahwa HAM lahir dari pengalaman penderitaan manusia yang nyata. Contohnya seperti peperangan, genosida, perbudakan, dan lain-lainnya. Ia bukan sekedar ide barat, tetapi respon terhadap krisis kemanusiaan. Dapat juga dikatakan bahwa formulasi hukumnya itu dipengaruhi oleh konteks sejarah tertentu. Sebagai penutup, sejarah HAM mengajarkan kepada kita, yaitu ketika kekuasaan itu tidak dibatasi dan martabat manusia itu tidak dianggap, maka peradaban itu cenderung berada di ambang kehancuran. Maka disinilah Islam hadir, bukan untuk menegasikan nilai HAM, tetapi untuk meneguhkan nilai-nilai dasarnya, yaitu nilai keadilan, perlindungan terhadap jiwa, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Ketika Islam berbicara mengenai keadilan maupun tentang amanah kekuasaan, maka disinilah HAM memperoleh fondasi moralnya. Nah, demikian, hubungan antara Islam dan HAM itu tidak terjadi perbedaan yang signifikan, melainkan terjadi pertemuan pada prinsip menjaga kemuliaan martabat manusia. Sekian video dari saya, teman-teman. Apabila masih terdapat kesalahan maupun kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih yang sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.